tapi dia diharuskan makan nasi satu magicom setiap hari. Karena memang tangan saya itu waktu itu kan luka-luka ya, sampai busuk ya, dipukul, darah keluar, kering, pukul lagi kayak gitu kan. Tapi PRT itu ada yang cowok juga nggak sih? Dan banyak dari mereka, sindikat ini menyasar orang-orang miskin, pekerja migran, untuk menjadi kurir, sadar maupun tidak sadar. Wah, udah masuk bulan Maret nih, Lin. Iya nih, bulan Maret tuh bulan apa ya kira-kira? Bulan ketiga. bukan bulan ketiga, tapi bulan Maret itu bulan yang kayak memrepresentasikan perempuan. Aduh, ngomongnya. Minum dulu apa? Minum dulu kali ya? Nggak ada ya? Nggak ada minum. Nggak ada minum tapi. Ya, tapi benar kata Lin, Maret itu adalah bulan yang ada hari Perempuan Internasional. Yeay, nih sesuai dengan tema kita hari ini. Jadi semua panelnya perempuan. Jadi iya, kita take over role-nya Bang Jess hari ini. Karena jadi sorry ya Kak Jess ya. Karena ini episode girls banget, jadi kayak girls, harus ini kayak kita harus girls talk banget. Iya, harus girls talk banget ya. Siap-siap dulu, kayak harus PW ya. Iya, harus PW, harus kayak gini. Nah, ayo dong, ini kenalin dulu nih, ada orang penting nih di sini yang kita harus dikenalkan. Tapi ya udah deh, kita kenalan sendiri-sendiri dulu, kayak misalnya dari gue Arlin. Ya, halo, gue Iva, dan di sini kita ditemenin sama Mbak Eni Lestari dan Mbak Erwiana. Yeay. Boleh Mbak biodata singkat Mbak Eni dan Mbak Erwiana. Ayo, mulai dari Mbak Eni dulu. Hai teman-teman semua yang menonton hari ini. Nama saya Eni Lestari, saya asalnya dari Jawa Timur, Kediri. Saya pekerja migran yang ada di Hong Kong sudah 20 tahun lebih ya, dan meninggalkan Indonesia karena krisis moneter 97, kemudian tidak mampu lagi untuk melanjutkan sekolah yang lebih tinggi gitu. Dan di Hong Kong saya juga pernah mengalami eksploitasi ya, terus akhirnya mencari pertolongan dan membangun organisasi di sana. Nah, di situ mulai menjadi pendiri dari Asosiasi Tenaga Kerja Indonesia atau TKI. Kemudian berkembang menjadi Jaringan Buruh Migran Indonesia yang itu mengcover Hong Kong, Makau, yang mengcover 60 organisasi. Kemudian saya mulai terlibat dengan Migrasi Internasional tahun 2008 sebagai Ketua International Migrant Alliance. Ini aliansi akar rumput di level global untuk migran-imigran pengungsi. Dan sejak itu mulai banyak belajar dan mewakili migran untuk melakukan negosiasi di PBB. Wah, seru nih pokoknya. Kalau kita ngobrol sama chairperson tuh kayak langsung serius gitu ya, agak takut. Langsung gitu. ya, langsung ya. Tapi lama juga 20 tahun. Iya loh. Kayak lama juga. Berapa umurnya kira-kira? Kayak lebih lama 3 rahasia dong ya. Kalau dalam girls talk itu usia paling it doesn't matter. It doesn't matter. You should not talk about that. It's a secret. Nah, ayo boleh Mbak Erwiana dulu. Ya, perkenalkan, nama saya Erwiana. Saya juga sama dari Ngawi, Jawa Timur, sama dengan Mbak Eni. Saya mantan buruh migran di Hong Kong tahun 2014 dan kemudian saya sekarang aktif di Beranda Perempuan di bagian advokasi campaign untuk migran. Mungkin nanti bisa dilanjut Yes. Ya, aku juga penasaran banget sih sama gimana sih Mbak Erwiana bekerja di Beranda Perempuan. Tapi sebelum kita masuk ke yang lebih serius nih, gimana sih waktu dulu perasaannya, aku bakal kerja di luar negeri nih gitu. Iya. Oke, mulai dari siapa nih? Erwiana deh, Erwiana. Dia harus banyak tell more stories kan? Ya, awal-awal perasaan mau ke luar negeri gitu. Yang pertama aku kan kerjanya di Jakarta dulu. Saya juga pernah jadi anak Jakarta. Seperti kalian ya. Jaksel nggak? Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta semua Selatan. Jakarta pernah. Ya, pernah. Ya, saya ikut orang India ya di restoran India di Tamrin Sarinah ya. Terus selama 1,5 tahun lah kurang lebih. Ikut orang Cina juga pernah, itu di bengkel mobil ya. Tapi di Jakarta itu waktu itu gajinya nggak seberapa, cuma sekitar 1 jutaan lah. Terus nggak cukup lah ya buat makan, buat ngekos ya.
apalagi kebutuhan cewek. Kalau di restoran harus dandan, kalau nggak dandan dipotong gajinya kan. Jadinya maka ya nggak cukup kan. Akhirnya gitu ya. Cewek tuh selalu ini ya kayak looks banget gitu, dinilai banget, dinilai dari high maintenance banget cewek. Dan ya itu permintaan oleh bos ya. Yang dari situ aku juga pengen kuliah nih kayak teman-teman yang lain ya. Tapi keluargaku ini dari orang buruh tani ya, yang nggak cukup lah kalau untuk makan aja kurang gitu lah, apalagi untuk kuliah gitu kan. Terus kemudian saya pergilah ke Hong Kong ya. Dulu kenapa saya milih Hong Kong? Karena katanya aman. Ibu saya dulu juga di Hong Kong. Terus kakak saya ya, keponakan saya itu juga banyak di Malaysia juga ada, Taiwan ya. Terus di Brunei ya. Terus katanya sih Hong Kong bisa libur loh gitu, bisa kuliah juga di hari Minggu ya, ada UT ya gitu. Makanya ya saya pilih Hong Kong gitu. Tuh, terus akhirnya mendaftar lah Gitu ke ya proses. PT ya. Kalau nggak masuk PT kita dianggapnya kan ini undocumented ya, ilegal. Kalau ada apa-apa nanti nggak dibantu sama pemerintah gitu. Jadi emang harus wajib ya kalau misalnya mau ke luar negeri kerja dari PT gitu. Itu aturan negara. Mbak ini juga kayak gitu ya dulu ya? Iya sama. Well, aku juga awalnya juga pengen kuliah kan, tapi karena Krismon 97-98 ya, tambah tahun tidak tambah membaik ya. Jadi tahun 2000 akhirnya cari tempat kuliah juga mahal semua. Orang tua aku cuma pedagang kecil, dan perdagangan di era Krismon itu kan sangat banting setir ya, istilahnya itu lebih banyak ruginya daripada untungnya. Jadi dari situ ya, kalau aku paksakan orang tua aku akan semakin terjebak dalam utang karena mereka untuk menghidupi diri sendiri udah susah. Jadi akhirnya aku mikir udahlah cari kerja dulu. Aku berusaha cari kerja di dalam negeri. Pertama dari home industry ya, karena aku harus jaga adik-adik kecil, orang tua aku kerja. Terus habis itu, tapi kan ya nggak seberapa ya gitu. Sementara mimpiku kan, aku mau kuliah, aku mau ini dan sebagainya. Kan keluargaku sangat percaya dengan pendidikan ya. Jadi no matter what, kamu harus punya pendidikan yang cukup gitu. Nah terus karena Krismon itu akhirnya semuanya hancur dan kita sampai nunggu kayak 2-3 tahun kok nggak ada upgrade ekonominya. Akhirnya ya sudah, aku harus mutusin nih gitu. Nah setelah itu temanku datang, yuk ke luar negeri aja yuk kita. Ini ada nih sponsor nih, namanya sponsor kalau calo di era itu ya. Terus ya oke, terus aku nyoba-nyoba. Orang tua sebenarnya nggak pernah ngizinin, jadi mereka butuh setengah tahun lah untuk mengiyakan itu. Dan ya mereka hanya setuju jika aku ke Hong Kong. Nah kenapa setujunya hanya karena bapakku itu kan guru. Dan dia itu mendengar-dengar bahwa Hong Kong itu di bawah British koloni ya, jadi jajahan Inggris. Jadi relatif dalam perlindungan pekerjanya agak baik gitulah gitu. Jadi bukan karena bapakku research ya, tapi anyway dia punya pemahaman itu. Jadi waktu aku berangkat sebenarnya ya nggak terlalu ikhlas ya. Keluargaku juga, tapi ya karena saya juga harus menerangkan bahwa ini kalau kita selalu begini ya sampai kapan, sementara adik-adik saya masih SMP, SMA gitu kan, dan kalau semuanya mau kuliah ya bisa gitu loh gitu. Akhirnya ya dengan sangat terpaksa mereka ini ya, sama perasaan namanya orang keluar negeri dalam posisi negara asing berapa tahun, rencana aku kan 4 tahun ketika itu, udah aku 4 tahun, 2 tahun bayar hutang ini itu 2 tahun aku akan save money, kemudian aku akan invest lah untuk biaya pendidikan, ini kuliahku kayak gitu-gitu ya. Tapi kan ya itu plan gitu loh. Waktu berangkat ya harapannya cuma maksimal 4 tahun. But sampai di luar negeri aku punya kasus, nggak kerja sampai setengah tahun. Habis itu kerja harus ngulangi biaya-biaya yang harus dibayar ke agen lagi. Kemudian pasca itu biaya di Indonesia inflasi terus kan. Dulu ketika itu katakan aku masih ingat gaji kalau dirupiahkan bisa let's say mungkin sekitar 6 juta lah ya. 5 juta di era itu. Tapi ya itu sangat di era itu kamu bisa beli banyak. Iya lah, itu kayak udah banyak banget sih. Iya, tapi kan nilai uang akhirnya lama-lama kan melemah. Jadi setiap tahun itu ya selalu nggak cukup gitu. Pendidikan mulai mahal. Jadi ya
ya in the end of the day sampai akhirnya ya seperti ini gitu. Dan itu ternyata bukan kisahku aja, banyak teman-teman yang akhirnya separuh hidupnya itu di luar negeri. Kadang malah dari Arab, Malaysia, pindah Taiwan, pindah Hong Kong gitu. Nah, Mbak Erwiana sendiri kan kita dengar pertama kali namanya Mbak Erwiana di saat kasus yang nggak enak muncul ya dan blow up gitu ya. Nah, boleh ceritain dikit nggak Mbak bagaimana kan ekspektasinya Hong Kong itu tempatnya aman seperti yang tadi Mbak Erwiana juga bilang, kenapa akhirnya Hong Kong gitu yang dipilih. Tapi gimana Mbak ternyata di sana, dan boleh ceritain sedikit nggak Mbak kalau misalkan Mbak Erwiana nyaman? Iya, ketika itu memang saya kan ketika masuk PT ya, itu sudah mulai mengalami beberapa pelanggaran ya, kayak dokumennya disita ya, dokumen KK, KTP, ijazah gitu ya, terus kemudian beberapa juga dipalsukan ya. Oh, berarti itu pelanggaran yang dilakukan sama PT-nya? Iya. Oh, dari PT. Terus ada PKL atas nama ini ya, dalihnya PKL gitu, atas nama training ya, kayak gitu. Saya juga di PKL kan ya, waktu itu di Tangerang ya. Terus kemudian setelah itu juga kami harus bayar mahal tuh untuk biaya penempatan ya, biaya pelatihan. Saat itu ya hampir 25 jutaan ya. Terus dibayar selama 6 bulan ya, dibayar utang lah ya, dianggapnya utang lah ya. Terus kemudian saya ke Hong Kong, ternyata sampai agen sama juga, dirampas juga dokumenku, mulai dari paspor, kontrak kerja, bahkan buku hukum yang saya dapat dari bandara ya, itu kan buku hukum bahasa Indonesia yang di situ menerangkan kalau jadi PRT migran di Hong Kong tuh gajinya segini, kalau libur kalau ada masalah lapornya ke sini itu dirampas juga gitu kan. Terus kemudian 3 hari di agen saya langsung dijemput majikan. Saya berharap kan majikannya baik ya, tapi ternyata saya di sana malam ya, dijemput langsung suruh bekerja. Dan saya tidur itu siang hari ya, dari jam 1 sampai jam 5 sore gitu. Karena dia itu menciptakan sistem sistem kerja, jam kerjanya itu diatur. Misalkan bersihin ruang ini dalam waktu 2 jam, itu ya harus 2 jam itu. Misalkan ini ruang anak 3 jam, ya itu harus 3 jam. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Kayak gitu. Terus saya nggak dikasih makan yang cukup di situ ya. Nasi 1 rantang itu buat 1 minggu. Terus roti tawar itu kadang 3-4 slice. Terus minum itu cuma 450 botol mili ya. Oh iya, 1 botol tapi Dapi kalau Oren itu. Kita nggak bisa diem-diem gitu ngambil makanannya? Ada CCTV di setiap pojok ruangan. Jadinya majikan bisa mengecek kapan saja kayak gitu. Terus majikanku di rumah terus juga. Oh, di rumah terus. Iya. Tapi sebenarnya ini kepo aja sih, kayak kalau pas lagi kerja sama majikan itu kayak bahasa apa sih? Kebetulan majikan saya bahasa Hong Kong. Berarti Kak Erwiana itu pakai bahasa Hong Kong juga ngomong? Iya, kalau di PT kan juga dilatih ya oleh pengajar gurunya ya, walaupun gurunya nggak bersertifikasi ya, karena hanya mantan migran di Hong Kong dulunya gitu yang direkrut PT untuk mengajar gitu. Itu terus ya waktu itu majikanku kebetulan bahasa Hong Kong. Tapi berarti Kak Erwiana masuk ke sana langsung di-treat kayak gitu? Apa sebulan kemudian yang kayak gitu? Ya, itu treatment awal. Memang dia ada aturannya gitu ya. Ke toilet harus 2 kali dalam sehari. Itu ada tulisan bahasa Indonesianya dari PRT sebelumnya. Jadi ini membersihkan meja 5 menit, di sini membersihkan apa, ada timetable-nya gitu loh. Majikan saya sangat rigid ya, kayak gitu. Terus makan ya harus 5 menit, ke toilet 5 menit, nggak boleh lebih kayak gitu. Itu terus saya kan nggak betah tuh, saya pengen pindah majikan. Setelah 5 minggu di situ saya bekerja, saya teleponlah ke agen, saya kabur ke lantai bawah kan, pinjam telepon ke resepsionis, saya mau nelpon agen saya, karena memang ketika di PT kan kalau ada masalah suruh lapornya ke agen, jadi kita cuma dikasih kontak agennya. Di agen juga dibilangin gitu, ya sudah saya telepon ke sana, dokumen saya juga kan ditahan semua oleh PT dan agen. Akhirnya dibalikin lagi ke majikan saya. Itu Sistemnya. Walaupun udah ngelapor kayak bla 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 bla, tetap dibalikin lagi ke situnya. Iya, gaji saya kan belum dibayar waktu itu.
paling enggak kalau ada sisa kan aku bisa beli makan di luar gitu kan. Iya. Tapi kan nggak dikasih, malah dikembalikan ke majikan. Terus kemudian saya disiksa di situ sama majikan. Perlakuannya nggak dikasih makan atau nggak kasih libur, nggak kasih gaji, tapi lebih ekstrim sampai ke penyiksaan kayak gitu. Ya dipukulin. Berarti itu ditonjok. udah masuk bulan kedua. Iya, penyiksaan masuk bulan kayak kedua. gitu. Masuk bulan kedua saya sering dipukul ya, kepala saya sampai bengkak ya, otaknya. Terus juga gigi saya patah, hidung juga patah. Bibir saya itu dimasukkan gagang vakum cleaner itu sampai dobrak ya. Terus sering juga ditarik dari lantai dari tangga ketika bersihin AC gitu sampai jatuh. Tulang belakang saya juga patah ya. Kayak gitu. Sedih banget. Iya ya Mbak ya. Terus akhirnya gimana Mbak setelah mendapatkan treatment yang kurang baik itu, apakah Mbak Erwiana langsung ke KJRI-nya untuk meminta bantuan hukum untuk penyelesaian kasus ini? Kira-kira itu gimana Mbak prosesnya sampai? Jadi ceritanya saya tuh nggak punya uang, nggak punya HP, nggak tahu nomor telepon siapapun kecuali agen. Pas telepon agen itu dikembalikan ke Kepada majikan. Terus setelah penyiksaan itu 8 bulan, saya dipulangkan diam-diam oleh majikan saya karena saya udah nggak kuat kerja, kaki saya, tangan saya udah luka parah, badan saya. Saya dikirim ke bandara dan ditinggal di bandara Sama majikan. Dan saya cuma dikasih tiket sama uang 100.000 rupiah. Oke. Agen saya tuh juga nggak tahu kalau saya dipulangkan. Dipulangkan. Jadi majikan saya yang ngambil dokumen saya di agen, katanya saya mau dibawa liburan ke Cina. Padahal saya mau dipulangkan gitu. Tapi ya di sisi lain saya seneng dong, Iya, karena bebas. saya bebas dari neraka gitu kan. Iya, iya. Dan ketika di sana juga saya sudah pasrah ya waktu Iya, itu, iya. udah nggak tahu mau gimana, mau minta tolong ke siapa gitu kan. Terus saya nggak tahu nomor konsulat, nggak tahu nomor ini kontak-kontak, apalagi organisasi saya juga nggak tahu ya kalau ada organisasi yang memperjuangkan hak buruh gitu kan. Iya. Terus kemudian saya ditemukan oleh sesama PMI yang kebetulan dia orang Magetan, dia juga mau pulang gitu. Itu tengah malam ya, sepi sekali kan, maksudnya jarang penerbangan yang ke Indonesia. ke Indonesia. Gitu ya, Terus saya ketemu ada sekitar 4 orang ya, tapi yang satu orang ini karena dekat dia mau antar saya ke rumah ya. Terus dia foto saya, fotonya diupload di Facebook, terus jadi viral ya. Waktu itu dikampanyekan, ditangkap kampanyenya oleh teman-teman JPMI di Hong Kong, terus di IMA juga dikampanyekan, terus di Asia Pasifik ya, ASEAN Migrant juga mereka juga memperjuangkan kayak gitu. Terus dari situ awal-awal nggak direspon ya karena dianggapnya kasus udah bantuan, udah dengan ada kampanye yang besar itu Mbak. Setelah Belum itu ada baru ada yang datang jenguk, iya. ada PT datang, pemerintah datang kayak gitu, beberapa organisasi datang kayak gitu, tapi tidak menawarkan solusi konkret ya. Terus ketika teman-teman organisasi datang baru ternyata saya bisa menuntut loh, majikan saya bisa dipenjara, saya bisa mendapatkan ganti rugi kayak gitu katanya. Terus saya dan orang tua ya udah kami juga mau menuntut kayak gitu. Dan dari situlah proses ya persidangan sampai majikan saya dipenjara 6 tahun kurang lebih ya. Oh ya, dapat 6 tahun berarti dia. Iya, walaupun nggak sampai 6 tahun udah keluar juga sih. Waktu itu berarti Mbak Eni ikut ngebantu menyelesaikan kasusnya. Iya, jadi ketika itu kami menerima laporan, ini ada foto, katanya dia dari Hong Kong, dan foto itu diupload orang lain kan. Dan tapi ketika itu nggak ada detailnya ya. Nah terus akhirnya banyak yang teman-teman itu nge-share ke kami, kemudian karena kami tidak yakin maka kita menghubungi yang punya akun Facebook itu dan nanyakan, Mbak ini siapa gitu-gitu. Ya ini namanya Rianti ya. Iya, dia itu saya temukan di bandara. Dia itu dipukuli sama majikannya dan dia itu mau suruh aku nurut, nggak mau. Dia sudah ingin pulang saja gitu-gitu. Nah akhirnya
anak itulah yang mengantar dia sampai pulang ke rumah. Jadi dia mengubah penerbangannya yang awalnya itu Ke Surabaya. Surabaya, dia pindah ke Solo. supaya dia bisa nganter langsung karena dia nggak punya kapasitas jalan. Dan bahkan menurut dia itu waktu menemukan kan dia itu bajunya 3 layer, 3 atau 5 layer. Tuh 6 layer baju musim dingin. Karena dia cuma 25 kilo ketika itu. 25 kilo Gram, jadi saking Kurus sekali ya, saking kurusnya ya, dia kan sudah kurus ya, jadi bayangin kekurusan, level kekurusannya itu ya. Terus celananya berlayar-layar, baju dinginnya berlayar-layar, dan lebam semua mukanya itu. Terus dia nggak bisa jalan, jadi waktu mau pulang itu gate-nya itu pindah gitu, dan dia sudah awalnya dia nggak mau kan ditolong karena dia takut. Majikan udah ngancam, kamu sampai ini kan majikannya sering bilang, aku kenal loh polisi di Indonesia, aku tahu mereka itu maunya uang, kamu nggak usah macam-macam lah, aku bisa bayar mereka kok untuk membunuh keluargamu. Jadi di kepala dia itu, gimana keluargaku selamat, aku harus ketemu keluargaku untuk meyakinkan keluargaku selamat. Jadi misi dia adalah pulang ketemu keluarga, mereka masih hidup, karena di kepala dia keluarganya mungkin dalam bahaya gitu. Nah jadi kenapa itu dia menolak untuk dilaporkan dan sebagainya. Nah waktu gate-nya itu pindah, dia udah nggak bisa jalan. Akhirnya dia bilang, saya mau cerita, tapi bantu saya pindah. Jadi diambilin troli bandara itu untuk pindahin dia. Nah disitulah waktu di bandara ya, di pesawat itu banyak cerita. Tapi dia tidur terus katanya, dia tidur non-stop tidur. Udah kayak orang mati lah gitu. Dan waktu di Jakarta itu ketika mereka transit, si teman ini kan akhirnya beli tiket baru. Supaya bisa membarengi dia ke Solo. Nah itu waktu dia bantu dia untuk ke toilet itu pun ternyata dia pakai pampers sama majikannya gitu. Jadi dia setiap hari disuruh pakai pampers ya. Karena memang tangan saya itu waktu itu kan luka-luka ya, sampai busuk ya, dipukul, darah keluar, kering, pukul lagi kayak gitu kan, sampai tangan saya itu nggak bisa buat gini, nggak bisa buat gini, nggak bisa, jadi kaku. Terus majikan juga karena aku nggak jalannya gak cepet lagi ya, karena badanku sangat lemah, setiap hari di akhir-akhir hari itu dibeliin pampers gitu. Sampai kan dia takut kalau luka aku itu netes-netes ya, itu dikasih kardus lah aku tidurnya itu. Makanya gak masuk akal gitu sebenarnya, kita kan mau bantuin kerja kan, tapi disuruh kayak gitu kan jadi gak bisa kerja gitu loh. Iya. Jadi kayak aneh gitu. Tapi kadang juga orang apapun dilakuin gitu demi kerja ya kan, buat Jadi keluarga. dia takut membawa aku ke rumah sakit ya waktu itu, jadi aku nggak pernah dibawa berobat. Makanya itu mungkin ya karena dia takut aku ngelapor ya, jadinya aku selama 8 bulan itu di rumah majikan terus, dan itu dikunci ya, kita nggak bisa keluar gitu aja gitu. Tapi akhirnya kasusnya menang ya Mbak ya? Itu karena viral, karena kami tadi itu. memviralkan. Jadi waktu kami tahu, akhirnya kami menghubungi anggota kami yang di Indonesia, tolong datangi langsung, dampingi dan jelaskan hak dia di Hong Kong. Karena kita tahu pasti dia nggak akan mau dan nggak berani. Jadi kita jelaskan, pokoknya berminggu-minggu lah ya, kita dampingi dia itu di rumah sakit. Mulailah ada intimidasi itu dari PT-nya, dari agennya, dari pemerintah, bahkan ditawarkan sama Menaker ketika itu untuk dikasih uang bantuan sosial 50 juta kayak gitu loh. Jadi mulai banyak nih, karena kasus dia sudah melebar kemana-mana, dan tuntutan kami ketika itu adalah majikan harus ditangkap. Jadi di Hong Kong kami juga setiap minggu mengadakan aksi, mulai dari konsulat, agennya, sampai kepolisian Hong Kong. Nah yang terpuncak itu di kepolisian Hong Kong. Jadi itu hanya dalam kurun waktu 2 minggu ya. Setelah kami tahu beritanya, kita gimana ya kasus ini, karena polisi Hong Kong nggak bisa menangkap majikan tanpa pelapor. Nah dia udah di Indonesia, jadi ada spesial nih gitu. Nah pemerintah Hong Kong tidak menganggap kasus dia itu sebagai kekerasan, tapi lebih sebagai lain-lain kayak gitu. Nah dari situ akhirnya yang kami lakukan adalah mengumumkan secara sosial media, siapa orang yang pernah kerja pada majikan ini, mohon untuk menghubungi kami. Nah akhirnya datanglah 2 orang, 1 orang, sama, kemudian datang. Mereka sama pengaduannya juga. Mereka ternyata kerja di satu majikan, yang satunya sama tapi tidak gini, dibalik arahnya. Jadi yang dulu, yang korban keduanya ini datang waktu kami ini aksi di depannya agen tuh, Mbak saya juga di majikan ini nih gitu. Nah sekarang dia juga ikut serikat sih. Nah jadi dia mengatakan perlakuannya berbalik arah. Dia tidak disiksa seperti itu, tapi gini, setiap hari dia dipaksa, selain jam kerjanya mirip persis seperti ini, tapi dia diharuskan makan nasi 1
magicom. Setiap hari, jadi dia sampai katanya dia besar sekali. Setiap hari dia harus menghabiskan makanan semagicom. Pola pikirnya kenapa ya? Nah, jadi akhirnya kan kalau orang bukan orang gila kan tentu nggak mungkin kan. Ini kan psikopat nih Doda, menikmati sakit orang ya kayak gitu. Nah, jadi berbalik arah dan dia nggak boleh teleponan sampai keluarga dia itu mencari di PT-nya nggak pernah menghubungi dia. Jadi dia bisa selamat itu gara-gara keluarganya udah nyari PT nggak bisa bantu. Akhirnya keluarganya mencari salah satu saudaranya ada di sini untuk menghubungi agennya. Nah, agennya itu diancam sama si saudaranya ini, kalau kamu nggak nyari di mana adik saya akan laporkan kamu gitu. Akhirnya dicarilah agennya itu datang ke rumah majikannya dia. Dan itu yang dipakai dia untuk kesempatan saya mau keluar dari sini. Makanya dia selamat. Selamat dalam arti bukan ini ya, artinya dia nggak sampai di sisa segitu. Nah gitu, tapi cerita dia juga sangat ekstrim persis, cuma dia berbalik arah saja. Kalau dia dibikin kelaparan, kalau dia dibikin penuh perutnya terus dan harus habis gitu. Kalau enggak dia dihukum nanti. Nah itulah, jadi karena dia akhirnya kami melaporkan, kami menggunakan kasus dia untuk lapor menuntut majikannya dan besok harinya majikannya langsung ditangkap. Walaupun udah menang ya kasusnya Mbak? Belum menang, belum menang. Ini kan masih dalam proses penangkapan, jadi belum ada. Menangnya kan nunggu 1 tahun berikutnya. Karena persidangan. Jadi itu untuk menangkap, setelah menangkap investigasinya 1 tahun, setelah 1 tahun dia didatangkan ke pengadilan dan disitulah majikannya dinyatakan bersalah. Tapi faktanya nih, setelah walaupun kasusnya Mbak Erwiana udah up banget, udah ya ibaratnya udah up enough untuk menampak pemerintah of both countries gitu. Tapi ternyata sekarang ada lagi ya Mbak ya, maksudnya nggak berhenti di situ gitu loh ternyata apa mistreatmentnya. Berikut ada cuplikan nih dari kesaksian salah satu korban dari kekerasan pekerja rumah tangga di Hong Kong, Mbak Kartika. Berikut cuplikannya. Ke Hong Kong. Untuk bekerja di Hong Kong, saya mendaftar di sebuah PT penyalur di Jakarta, dan setelah itu saya diberangkatkan selama 2 tahun bekerja di Hong Kong. Saya mengurus 3 anak kecil dan 2 orang tua dewasa. 3 bulan pertama majikan saya masih memperlakukan saya dengan baik, namun setelah mereka pindah ke rumah baru, dia mulai saat itu majikan perempuan berubah sikapnya dan dia membuang semua barang-barang saya termasuk pakaian, dokumen yang saya bawa dari Indonesia, paspor, kontrak kerja, dan KTP Hong Kong. Majikan bilang supaya saya tidak bisa pulang ke Indonesia. Saya hanya diberi makan 3 kali dalam seminggu berupa bubur sisa dari rumah sakit di mana majikan saya perempuan bekerja. Saya boleh minum air keran atau air toilet. Majikan hanya memperbolehkan mandi di toilet umum. Ketika saya sudah mau itu tanpa sabun, sampo, dan sikat gigi. Di musim panas dingin, majikan menyuruh saya memakai baju sampah, plastik sampah sebagai pengganti baju, dan saya juga disuruh memakai pempas setiap hari. Dia juga mulai memukul saya menggunakan rantai sepeda, hanger, sepatu, dan tangan. Saya disuruh tidur di dapur dengan posisi duduk di kursi. Tangan kaki diikat pakai kabel plastik setiap hari. Dia juga memotong rambut saya menjadi sangat pendek sekali, dengan alasan rambut saya kotor, bau, dan ada kutunya. Jika saya menolak, dia menggunakan cutter melukai tubuh saya dan mengancam akan membunuh saya. Nah,
setelah tadi Mbak Erwiana sekarang kan udah ini ya, udah alhamdulillah sehat lagi, insya Allah bisa move on ya. Nah, Harus ya. sekarang malah justru Mbak Erwiana udah bergabung di gerakan ya Mbak ya. Iya. Nah, menurut Mbak Eni dan juga Mbak Erwiana, apa sih pentingnya solidaritas perempuan nih untuk saling membantu perempuan yang lainnya dalam rangka melindungi mereka juga gitu? Menurut Apa sih, enggak maksudnya apa yang mendorong gitu? Iya, apa yang mendorong, kenapa penting? Kenapa bisa kayak mendukung hak-hak perempuan pekerja migran gitu? Ya tentu karena saya pernah mengalami ya. Yang pertama saya mengalami dan saya merasakan bagaimana sakitnya gitu kan. Terus yang kedua saya juga diberi kesempatan hidup ya, yang di situ saya juga bagaimana bisa berkontribusi membantu saudara-saudara saya sesama migran ya, karena kalau kita tadi diskusi ya kita bicarakan kasus ini nggak cuma berhenti di saya ya, dan masih ada lagi terus menerus ya. Bahkan saya pernah kembali lagi ke Hong Kong ya waktu itu untuk magang ya di sana 1 tahun. Setiap hari itu hampir nggak pernah berhenti. Bahkan tengah malam itu ada yang ngetok pintu minta bantuan gitu ya kepada kita, yang itu seharusnya menjadi tanggung jawabnya pemerintah ya di sana dalam artian KJRI. Tapi kenyataannya banyak yang lebih memilih melapor kepada kami ya ke organisasi begitu. Ya itu yang mendorong saya. Karena cuma sama organisasi nggak sih suaranya didengar? Dan juga bagaimana ini ya kita bisa diberdayakan, tidak cuma sekedar kasus selesai, tapi kita juga mengetahui tentang banyak edukasi ya tentang hukum, tentang bahkan tentang HAM ya kayak gitu. Itu yang membuat saya di kesempatan yang kedua ini ya saya bagaimana saya bisa berkontribusi untuk teman-teman migran gitu, sesama perempuan terutama ya gitu. Karena ibu saya juga migran gitu kan. Tapi PRT tuh ada yang cowok juga nggak sih? Iya, itu juga kepo tahu. Ada porsi kecil tapi. Jadi kalau di Hong Kong mungkin ya presentasinya 2%. Oh cuma Ya, gitu. Sedikit sekali lah gitu. Mereka juga punya perkumpulannya sendiri gitu. Kerjanya juga tetap PRT. Justru PRT laki-laki itu lebih tereksploitasi. Karena kadang di dalam kontrak kan kita harusnya dibatasi di dalam kerja rumah tangga. Tapi mereka itu karena rata-rata majikan yang mengambil cowok itu kan punya kepentingan khusus. Satu, orang yang dijaga itu jompo yang sangat besar, yang sangat nggak mungkin tenaga cewek bisa itu. Atau yang kedua itu kadang mereka diambil oleh majikan yang punya peternakan, kemudian disuruh beternak. Ada kalanya majikan yang itu renovasi rumah. Jadi mereka itu justru kondisinya sama dan tenaga laki-lakinya tadi dipakai untuk kepentingan-kepentingan yang justru itu di luar kontrak mereka. Gitu. Jadi pekerja migran yang laki-laki itu kayak kuli bangunan gitu? Sebenarnya ini PRT plus aku nyebutnya. Ya, semuanya plus bangunan, plus reparasi, ya plus kadang dia juga ngurusi peternakan gitu kan. Gitu. Nah, kalau dari Mbak Eni sendiri, apa sih pentingnya tadi itu? Apa gerakan ini perlu dilanjutkan terus, terutama untuk sesama perempuan? Sebenarnya kalau kita refleksi ya, sejarah Hari Perempuan itu sendiri kan itu panjang perjalanannya. Mulai tahun 1800-an, perempuan di Eropa memperjuangkan jam kerja ketika itu untuk menghentikan praktek-praktek buruh anak. Gitu kan, ketika itu era-era pabrik itu baru hidup ya di Eropa, di Amerika. Nah, seiring dengan itu mereka memperjuangkan perempuan untuk punya tadi jam kerja. Mereka juga menuntut untuk perlindungan haid, perlindungan kehamilan dan sebagainya. Nah, kalau kita kilas balik sampai sekarang, ya perlindungan itu dalam batas normatif dikasih, tapi dalam batas esensi belum, karena masih banyak yang tidak diberi, dan itu dilegalisasikan di dalam sistem. Gitu ya, misalnya kita ngomong PRT, perempuan nih, migran kan, perempuan, migran, tapi juga pekerja. Tapi kan secara undang-undang juga belum diakui sebagai pekerja. Secara konvensi ya, konvensi ILO-nya. ILO kan udah punya konvensi C189 untuk pelindungan PRT. Tapi negara-negara ini nggak mau mengakui. Ditambah lagi posisi PRT itu misalnya
itu tidak dimasukkan di dalam undang-undang perburuan. Apa konsekuensinya? Kami nggak punya kontrak kerja. Mau kamu kerja 24 jam, itu bukan overwork. Mau kamu jungkir balik ngerjain di dalam rumah, itu bukan overwork. Karena pekerjaannya tidak diakui oleh Karena undang-undang. pekerjaannya nggak diakui, tidak diregulasi, jam kerja, jam tidurnya nggak diregulasi, dan itu menjadi ranah privat. Nah inilah yang tadi kita mengatakan bahwa Ada bintang tamu nih. kita bisa masuk saja ke rumah psikopat. Iya. Dan sudah nggak ada yang bisa tahu nasibmu setelah itu kayak apa, ya kan? Nah ini yang kenapa itu kami nggak setuju dengan istilah formal informal. Kenapa mereka memberi label pekerjaan PRT informal? Iya. Jadi itu ya salah satunya. Kenapa itu ketika kita ngomong berorganisasi simple, hak kami belum dipenuhi. Siapa yang tidak memenuhi hak itu? Pertama tentu negara yang harusnya memberikan skema hukumnya. Yang kedua ya banyak sekali swasta yang turut bermain di dalamnya. Nah jadi ya kami memang menuntut pertanggungjawaban. Dan pertanggungjawaban itu diberikan lewat kepastian hukum, perlindungan hukum, mekanisme mengakses tuntutan keadilan, ganti rugi gitu. Nah itu semua absen. Itu semua absen. Kalaupun ada itu ya istilahnya itu inilah apa ya? Kalau bahasanya itu saklemi dewe lah ya gitu ya, sekedarnya lah gitu, formalitas aku nyebutnya. Makanya ini disebut pelayanan formalitas. Kalau di Hongkong kita punya jargonnya, negara itu harus memberi pelayanan dengan ramah dan tulus gitu. Karena untuk menyindir mereka yang kalau ditanya itu malah marahi. Kalau teman-teman datang ke kedutaan, konsulat itu tanya itu malah dibentak balik. Itu sudah hal yang normal. Makanya kita juga ini sebenarnya negara melayani kami enggak sih gitu loh. Nah Mbak, selain PRT nih, pekerja migran kan ada pekerjaan yang lain juga Iya, ya Mbak. benar. Nah, kira-kira aku pernah dengar nih ada pekerja migran yang dia tiba-tiba, padahal dia nggak ya udah cuma bermigrasi aja, tapi tiba-tiba dia karena ada ya dia nggak tahu lah ya dia dikelabui apa gimana, tiba-tiba dia melakukan kesalahan dan kena eksekusi mati nih. Nah, salah satu kasusnya tuh kasusnya Mary Jane nih Mbak, yang katanya dia dieksekusi mati karena melanggar undang-undang narkotika. Padahal sebenarnya aslinya dia tuh ya korban trafficking ya Mbak. Nah, itu boleh nggak jelasin dikit tentang advokasi Mbak Yani dan organisasi? Sama sejarahnya dikit lah. Iya, sejarahnya Tentang Mary Jane tuh kayak kasus Iya, gimana? jadi Mary Jane itu perempuan miskin. Dia berasal dari Filipina, ya di daerah kayak miskin kota ya aku nyebutnya tuh. Ibunya dia juga buruh migran dulu. Kemudian dia sudah menikah dan punya 2 anak kecil-kecil. Dia berusaha kerja ke Timur Tengah, ke Arab ketika itu. Tapi dia mengalami pelecehan seksual. Jadi dalam berapa bulan dia pulang, kemudian berusaha kerja lagi di Filipina gitu ya. Jadi dia mengalami pelecehan seksual di Arab? Di Arabnya gitu. Nah oleh sesama pekerja India gitu. Nah jadi dia pulang dalam kondisi tentu hanya berapa bulan kerja ya. Kemudian dia mencari kerjaan lagi dan oleh tetangganya yang juga masih kerabat lah istilahnya itu ditawari kerja PRT di Malaysia. Dia setuju karena dia percaya lah ya ini keluarga saya nggak mungkin dong dan ibu saya gitu. Nah setelah itu dia itu diberangkatkan ke Malaysia. Nah di Malaysia dia itu dimasukkan ke dalam hotel lah, intinya majikanmu masih ke luar negeri, kamu harus menunggu dulu. Ya dia akhirnya menunggu, kemudian tapi sampai berapa hari nggak datang, kemudian dikasih tahu lagi, majikanmu ternyata lama loh, kamu mau nggak jalan-jalan dulu ke Indonesia sembari nunggu gitu. Nah akhirnya dia mau aja. Oh tapi yang bilang gitu siapa yang ngomong? Calonnya. Jadi calonnya. 2 orang perekrutnya yang kerabatnya tadi dia punya kontaksi dengan Malaysia. Nah yang menerima dia yang calo yang di Malaysia tadi. Jadi akhirnya akhirnya dia maulah sembari menunggu kan dia ya nggak melihat ada problemnya di situ. Nah ketika itulah koper dia yang jelek yang dia bawa itu diganti dengan koper baru di Malaysia. Nah kemudian berangkatlah dia ke Jogja gitu. Nah disitulah ditemukan kalau ada narkotika gitu. Ya, jadi 1,5 atau gimana gitu kilo ya. Jadi ya akhirnya dia langsung ditangkap ketika itu dan dalam proses hukumnya memang dia sangat
tuh dia nggak bisa bahasa sini, Inggrisnya juga nggak pinter. Orang selalu beranggapan ya orang Filipina itu pinter Inggris, enggak loh. Teman-teman Filipina itu kalau nggak benar-benar high education sampai universitas nggak punya kapasitas Inggris yang baik. Dia mungkin bisa nangkep apa ya? Bisa ngerti gitu kan? Ya mungkin hanya dalam verbal communication gitu ya. Tapi kalau sudah yang rigid dia juga bingung. Kemudian waktu dia persidangan itu sudah dia tidak didampingi penerjemah, dan penerjemah yang mendampingi itu anak-anak mahasiswa volunteer gitu. Dan waktu di persidangan itu dia nggak punya pengacara awalnya ya, kemudian dia bahkan tidak bisa membedakan antara menyesal dan mengakui gitu ya. Jadi dia divonis karena dia manduk-manduk aja gitu. Nah jadi dia dieksekusi, divonis mati. Jadi 2010 dia ditangkap, eksekusi matinya 2015. Nah ketika itu ada grup di Filipina namanya Migrantif Internasional, itu aliansi besar kelompok-kelompok pekerja migran di berbagai belahan dunia yang berkantor di Manila. Mereka menghubungi kami di Hong Kong, kamu tahu nggak dalam kayaknya 2 atau 3 minggu lah akan ada gelombang eksekusi mati, salah satunya adalah pekerja migran korban trafficking bernama Mary Jane. Kemudian kami lacak nih, kami mengontak organisasi di sini, Komnas Perempuan, kemudian kami juga meminta tolong apakah ada, ternyata benar ada gitu. Nah akhirnya berbasiskan informasi keluarga dan dengan data yang kami dapatkan, kami mulai melancarkan kampanye internasional untuk Mary Jane. Karena kita tahu ini nggak bisa mungkin di meja hukum, karena dia sudah jadwal eksekusinya udah ada. Oh berarti itu detik-detik eksekusi. Detik terakhir gitu. Jadi nggak mungkin kita akan berdebat di ranah hukum, dan kita belum tahu sedetail-detailnya kasus. Di akhirnya kita melancarkan kampanye internasional di semua kedutaan-kedutaan Indonesia di luar negeri, Australia, Kanada, serbu aja. In Hong Kong kita serbu, pokoknya petisi online lah, semuanya lah, untuk intinya menekan pemerintah Indonesia untuk tidak mengeksekusi dia. Jadi sampai last minute di Filipina juga bagus, mereka melakukan aksi ribuan orang untuk menuntut pemerintah Filipina menangkap traffickernya. Nah akhirnya ditangkap. Hari Mary Jane mau dieksekusi, dia ditangkap. Di mana ketangkap? Di Filipina, di Manila. Nah itu atas dasar penangkapan traffickernya lah, presidennya Filipina ketika itu bertulis surat ke Presiden Indonesia, Presiden Jokowi. Ini dia akan menjadi saksi kasus trafficking untuk menuntut 2 orang ini. Jadi artinya kan dia tidak boleh dieksekusi. Jadi tapi kan kita sebagai publik kan nggak tahu. Sampai jam 12 malam kami masih demonstrasi di depan konsulat Indonesia dengan orang lokal, teman-teman Filipina, karena itu adalah detik-detik eksekusi. Jadi dan kami sampai melakukan banyak doa bersama, sampai bersimpuh kayak gitu-gitulah ya. Jam 12 malam waktu jadwal eksekusi kita baru tahu, pokoknya di atas jam 12 lah, itu baru ada pengumuman Mary Jane tidak akan dieksekusi. Jadi itu benar-benar last minute, dan pokoknya malam yang aku nyebutnya malam jahanam lah itu ya. Karena apa? Semua orang sudah nggak bisa nafas lah ya, menunggu keputusan final. Update-nya gimana Mbak? Nah pasca itu dia kan dibawa kembali ke penjara. Nah kasus dia mulai 2015 sampai tahun 2020 sebelum pandemi itu kan proses hukum di Filipina. Nah jadi traffickernya sudah ditangkap, dia punya 3 tuntutan. 1 perekrutan ilegal, yang kedua penipuan, yang ketiga human trafficking. Yang 2 ini sudah divonis bersalah, keduanya dipenjara seumur hidup, nggak akan punya potensi bebas lagi. Yang ketiga ini hanya menunggu kesaksian si Mary Jane. Tunggu, yang ketiga ini yang calo yang ditemuin jangan-jangan? Dua-duanya, orangnya sama, 3 kasus, gitu loh ya. Tapi sudah divonis kan, artinya dia kan sudah nggak mungkin bebas. Tapi untuk membebaskan Mary Jane, dia harus dinyatakan juga bersalah atas human trafficking. Nah ini jadwalnya belum dijadwal sampai sekarang. Ada perdebatan, pemerintah Filipina minta kesaksian dia di dalam kantor kedutaan, karena ini di dalam jurisdiksi atau wilayahnya Filipina. Pemerintah Indonesia bilang no way, gitu nggak mau. Akhirnya Supreme Court atau Mahkamah Agungnya Filipina membuat satu keputusan baru, ya sudahlah, mau bersaksi dimanapun, yang penting pemerintah Indonesia setuju gitu kan, di penjara juga nggak apa-apa. Nah
itu sudah diputuskan di Supreme Court-nya Filipina. Tapi sampai detik ini 2020 sampai 2023 itu belum ada go final. Gitu. Digantungin 3 tahun. Ya alasannya memang pandemi sih, tapi ya ini sudah nggak pandemi kan gitu. Nah, jadi itu satu-satunya yang secara hukum menghambat kasusnya dia. Tapi juga ada sisi lain yang juga perlu dikaji ya. Ini juga yang jadi kekhawatiran kami. Kalaupun dia dinyatakan bersalah, si 2 trafikernya ini, berarti Marijin korban kan. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah pemerintah Indonesia akan meneruskan eksekusinya atau mau membebaskan dia? Karena dia ternyata korban. Ada undang-undang TPPO, trafficking in person, yang itu menyatakan korban tidak boleh dipidanakan. Ini harusnya menjadi dasar hukum, dia tidak boleh dieksekusi atau dipenjara sekalipun kan harusnya. Ini, tapi ingat Marijin ditangkap atas dasar narkoba yang tidak membedakan antara kurir lugu, kurir sadar, dan gembong narkoba. Semuanya dipukul rata. Apa? Eksekusi mati. Ya kan? Nah, ini tidak direvisi. Makanya ada tidak direvisi di mana di KUHP? Karena di dalam undang-undang ini tidak mempertimbangkan korban sebagai korban. Bagi mereka selama kamu masuk dengan sejumlah kilogram narkotika ya sudah. Nah, ini akan jadi pertentangan hukum di dalam Indonesia. Apakah Marijin akan lebih mengikuti TPPO atau mengikuti undang-undang narkotika? Tapi sekali lagi mengaca dari sistem hukum kita, eksekusi mati kan kadang bukan masalah benar dan salah. Tapi kan masalah menjadi, aku nyebutnya itu apa ya, iklim politik aja. Iklim eksekusi, iklim bebas ya bebas gitu aja. Ini yang mengkhawatirkan gitu. Apalagi di Indonesia kan ya gitu, narkotika, terorisme dianggap sebuah dosa yang nggak mungkin diampuni. Nah, posisi Marijin ini secara umum apakah sudah bergeser secara masyarakat ya? Apakah sudah dilihat sebagai korban? Ini yang perlu dikaji karena kami sangat khawatir dengan sentimen-sentimen anti narkoba. Marijin bisa tetap dieksekusi. Ya itu tetap jadi otonominya pemerintah Indonesia kan? Ya suka-suka saya kan dia udah di sini. Nah, jadi kalau kita lihat dari kasusnya Sambo kemarin kan, itu kan ya artinya netizen juga punya peran. Masyarakat bahkan bisa turut menjadi hakim. Nah, jadi kami khawatirnya di situ. Makanya sekarang advokasi kami adalah penyadaran publik bahwa Marijin bukan satu-satunya korban yang terjebak di dalam sindikat narkoba. Itu menjadi tren. Malaysia, Thailand, Indonesia, Cina itu jalur narkoba. Dan banyak dari mereka sindikat ini menyasar orang-orang miskin, pekerja migran untuk menjadi kurir, sadar maupun tidak sadar. Jadi kita punya banyak kasus semacam Marijin. Nah, ini yang kami sebenarnya mempertanyakan ke pemerintah, menggugah hati pejabat negara bahwa pemerintah sibuk memperjuangkan di luar negeri teman-teman terancam hukuman mati. Yang mirip Marijin, yang sama kayak Marijin. Ini di wilayah Indonesia, otonominya ada di Indonesia. 2 korban, Marijin dan Mary Utami sama-sama dipenjara atas dasar sindikat. Harusnya mereka dibebaskan. Sudah mereka tidak layak mendapatkan hukuman 20 tahun untuk Mary Utami, 13 tahun untuk Marijin. Itu sudah tidak pantas untuk untuk diteruskan gitu loh. Nah, dengar cerita-cerita yang barusan dari mau dari Mbak Erbiana maupun dari Mary Jane tadi dan teman-teman yang divonis eksekusi mati. Jadi kayak bisa dibilang kayak negara itu justru yang membuat mereka sendiri rentan ya, Mbak ya. Maksudnya membuat pekerja migran itu rentan itu sendiri ya? Iya, negara punya kontribusi yang sangat besar, utamanya ya bagaimana kemiskinan itu menjadi sumber utama orang bermigrasi, lapangan kerja. Sekarang ya orang yang jadi pekerja migran itu bukan orang-orang pedesaan kayak dulu loh. Sekarang anak-anak milenial yang baru lulus kuliah, yang baru ini mereka ke Kanada, ke Eropa, banyak yang jadi korban trafficking juga di Eropa. Itu banyak, di Indonesia banyak. Belanda itu tempat pembuangan orang-orang berpendidikan tinggi yang jadi korban trafficking. Ya, di Turki itu orang-orang yang mau ke Eropa dan nggak dapat kerjaan terbuang semua di Turki menjadi tidak berdokumen atau ilegal. Jadi artinya kita perlu mempertanyakan ini ada apa dengan sistem di dalam negeri yang bahkan
bermigrasi itu menjadi pilihan dari semua generasi sekarang. Iya. Gitu. Nah, jadi itu menciptakan kerentanan dengan sendirinya. Ditambah dengan sistem migrasi yang sangat tidak peduli terhadap kita Kita sebagai yang pelaku bermigrasi ini loh. Ya, lu mau hidup, lu mau mati, lu mau pincang sekalipun, bukan urusanku. Iya, memang mungkin secara ini kita dibela, tapi ya cuma-cuma lah istilahnya itu. Makanya kita sebut pelayanan cuma-cuma kan. Gitu. Nah, ini yang menjadi persoalan yang sangat ekstrim menurut kami. Nah, terus kayak balik lagi ke Mary Jane bentar, kayak kemarin katanya kabarnya teman-teman kan kemarin habis nyamperin Mary Jane tuh. Gimana sekarang kabar si Mary Jane? Saya sendiri tidak ke sana, tapi kemarin ada kelompok yang tergabung dengan Asia Pacific Forum on Women Law and Development atau APWD. Mereka mengadakan kunjungan bersama. Salah satunya pengurusnya Migranti Internasional yang menangani kasusnya. Sejauh ini Mary Jane ya dia mulai sakit-sakitan. Orang tuanya juga mulai sakit-sakitan. Makanya orang tuanya mempertanyakan kapan sih anak saya bisa pulang. Sementara Mary Jane itu sudah istilahnya itu pasrah lah ya. Dia juga sangat tertekan, tapi dia nggak tahu harus bagaimana. Dia hanya bisa menyibukkan diri dengan banyak bikin kerajinan, bikin batik dan sebagainya. Tapi dia sangat baik, sangat didukung oleh lapasnya. Bahkan lapasnya itu akan berencana menaikkan kayak surat permohonan pengampunan untuk dia. Jadi dia sangat good person. Saya sempat bertemu dengan Mary Jane ya, beberapa kali kunjung dengan teman-teman gereja. Dia sudah sampai bisa bahasa Indonesia juga. Oh iya? Saking lamanya di penjara ya? Emang Indonesia nih. Dan Dia lebih pintar bahasa Indonesia ya daripada bahasa Tagalog. Dan dia sangat ini ya, peduli juga dengan teman ini ya, sesama nabi gitu. Dan nggak sombong, orangnya sangat rendah hati sekali. Ya kasihan gitu loh kalau orang sebaik dia harus dieksekusi ya tanpa dasar yang ini ya. Dan, ya kalau orang lapasnya aja nggak tega gitu loh kalau dia sampai dieksekusi gitu loh. Itu sangat miris lah. Jadi mana punya anak lagi 2? Iya, anaknya tinggal kecil, sekarang udah remaja, bukan remaja, udah dewasa. Udah gede lah, iya kan. Iya, dan mereka belum ketemu Mary Jane 5 tahunan ini. Iya. Makanya ini mereka Migranti Internasional berusaha mengatur kunjungan lagi gitu. Iya. Kayaknya sedih jadi nggak tahu lagi mau tanya apa nih. Nggak jadi happy ya di hidup. Iya, tadi awalnya. Tapi gimana dong kayak denger ceritanya tuh kayak nggak bisa happy gitu loh. Nggak bisa ngasih raut muka bahagia kalau misalnya denger cerita kayak gini. Masa kita pura-pura bahagia? Kenapa sih Mbak, tapi kok bisa ada terus? Iya. Ya sebenarnya kalau kita ini kan sumbernya dari mana sih sumbernya gitu kan. Kalau kita kaca secara umum ini semua karena kondisi di dalam negeri, di pedesaan, di perkotaan, bahkan seluruh Nusantara Indonesia ini nggak punya alternatif ya untuk perempuan, laki-laki yang butuh kerjaan dengan upah layak ya. Gimana mereka itu ya mungkin ketika single kerja gaji 2 juta, 3 juta masih nerimo lah ya. Iya. Tapi ketika udah punya anak 1, punya anak 2, nggak cukup. gimana kita survive? Dua-duanya laki-laki perempuan kerja pun anaknya siapa yang ngurus? Iya. Nah, kan dengan sendirinya di tengah persoalannya pemerintah tidak mengontrol harga. Gitu loh. Dulu uang remitansi kami dikirim itu banyak, sekarang nggak ada nilainya. Kak, perbandingannya begitu aja ya. Dan hanya habis untuk konsumtif. Dan habis hanya untuk konsumsi makanan, pelayanan sehari-hari ya, sekolah, transportasi, rumah. Kadang nggak sampai tahunan orang juga belum tentu bisa beli rumah, renovasi rumah, gitu. Jadi ada akarnya. Itulah yang menyebabkan kalau dulu dari perempuan desa, sekarang mulai ke kota yang bermigrasi, bahkan banyak anak-anak Jakarta, Surabaya, kota-kota pulau lain yang juga pada bermigrasi. Itu menjadi fenomena
yang mengerikan gitu loh. Karena semua orang memikirkan Eropa, Kanada karena mikir-mikir ngapain juga gue kerja di sini, gaji 2,5 juta forever, ya kan? Gaji cuma 3-4 juta itu pun kalau dapat, ya kan? Jadi sebenarnya karena gaji yang gini ya nggak cukup Terlalu gitu ya. buruk, iya. Nih, jadi kalau misalnya kita bisa identifikasikan nih aktor-aktor yang seharusnya bertanggung jawab, berarti kan yang pertama pemerintah negara, ya kan? Kayaknya itu doang deh aktornya. Ya utamanya ya, paling utama. Aktor utama. Kemudian turun lagi ke Banyak ininya swasta, agensi-agensi dan Iya, swasta. oh ya, Iya. permainan licik kotor gitu di swasta. Kita tuh sampai tanya loh teman-teman di luar negeri itu, seandainya ya kalian itu dibayar ya setara dengan gaji kita lah ya, kalau dirupiahkan mungkin ya 8 juta lah gitu, 7 juta, 8 juta kan nggak besar juga kan sebenarnya. Dan kalian dapat gaji itu katakan kalau kalian Jawa Timur dapatlah dari Sidoarjo, nggak usah jauh-jauh ke mana Jakarta. Mau nggak tinggal aja di Indonesia? Mau sekali. Tapi kalau gaji buruh Jawa Timur cuma berapa coba? 3 juta di antara itulah. 3-4 juta itu juga perusahaannya sudah bonafide ya. Tapi kalau yang perusahaan kecil-kecil ya apalagi penjaga toko, apalagi penjual gitu. Jadi pendapatan yang terlalu rendah, dan kalaupun kamu punya wirausaha itu tidak ada jaminan kamu akan selalu punya income. Terus habis itu Indonesia selalu dihantam dengan inflasi, kenaikan harga. Jadi hakikatnya masyarakat itu sudah nggak bisa nafas. Solusi nafasnya adalah mencari oksigen dari luar negeri. Supaya apa? Kalau anak saya sekolah, ada uang pendidikan. Sebenarnya motif teman-teman ke luar negeri apa? Ketika mereka harus berhadapan dengan biaya sekolah. Biaya sekolah. Biaya sekolah anak. Anaknya mungkin masih kecil-kecil mereka survive. Tapi begitu masuk SD, oh mikir, nanti SMP mikir lagi gitu. Nah, terus ditambah lagi mereka belum punya rumah. Kalau sudah unit keluarga, mertua kan juga nggak enak. Ya kan? Jadi mereka harus mikirin lagi. Jadi hanya di tantangan itulah mereka terpaksa harus membuat keputusan yang paling berat ke luar negeri. Oke, jadi kayak berkaca dengan kasus yang Mbak Kartika, Mbak Riana, Mary Jane, kan semuanya pekerja migran kan. Tapi kenapa sih kayak karena ini ngomongin perempuan juga ya, kenapa sih perempuan tuh kayak rentan banget gitu loh mendapat kekerasan dan pelanggaran HAM kayak gitu? Kenapa, dan kira-kira solusinya itu apa gitu loh? Iya. Sebenarnya ini kembali lagi ke teori terkait sejarah penindasan terhadap perempuan ya. Ini kan historical banget, transisi dari matriarkal ke patriarkal, ya kan? Yang kemudian seluruh sistem hukum sosial masyarakatnya itu lebih ke patriarkal. Jadi perempuan ada era, saya suka sekali kok belajar dari perempuan-perempuan yang suku pedalaman gitu ya, yang kadang dibanding perempuan Jawa itu kencang banget, berani banget gitu. Jadi memang ada masyarakat kita di era dulu mungkin sisa-sisanya sekarang itu yang punya sistem perempuan yang sebenarnya menjadi tokoh, memimpin gitu. Ini bukan masalah dominasi ya, tapi perempuan punya insting mengayomi, dan itu gimana semua orang di sini makan gitu kan. Dan dia berusaha untuk membuat orang itu hidup gitu loh, karena dia kan ibu ya, nggak punya anak pun kita punya insting ibu kan, itu di dalam hormonal kita. Nah, tapi di era perkembangannya ketika sistem patriarkal mengambil alih itu, seluruh sistemnya kemudian mengabdi kepada kepentingan individu yang itu ya simbolnya laki-laki gitu loh. Jadi kenapa itu pasca itu ya perempuan jatuhlah dia ke dalam domestifikasi. Kamu bekerja mati jungkir balik juga nggak dianggap kerjaan gitu loh. Jadi ada proses yang begitu panjang. Nah, itu punya konsekuensi apa? Konsekuensinya adalah keluhan-keluhan perempuan terkait kekerasan dalam bentuk apapun itu tidak dianggap problem. Ya sederhana, kamu bilang aku jadi korban pelecehan seksual, siapa yang akan percaya? Iya, pasti ada yang bilang, pasti pemerintah yang bilang nih, paling sama-sama mau. Nah, akhirnya sama pekerja migran perempuan yang diperkosa, kamu mungkin genit kali. Itu ada tuh, itu komentar ketua MPR DPR ketika itu. Ada yang pelecehan seksual di sana, kamu ya kamu tutup tubuh lah, jangan menggoda. Tapi itu sih ya problema perempuan tuh kayak kita terlalu mengayomi, disalahartikan. Kita dianggapnya nggak lagian cowok kalau pakai pakaian apapun tuh bebas-bebas aja, nggak dikira tebar pesona. Tapi perempuan kalau pakai mini sedikit dibilang tebar pesona. Baik dikit dibilang geni. Kan. Terus tapi juga ada juga stigma yang
Kayak mungkin kan kenapa PRT banyakan perempuan juga itu stigma kan, kayak perempuan tuh lahir sudah jadi pelayan Iya, rumah tangga iya. kan bukan kerjaan. Padahal makanya Ya istilahnya you are born to be ya Padahal itu pelayan mungkin kan rumah tangga. tumbuh dari bentuk kita bertanggung jawab misalkan sama anak. Benar. Kenapa itu yang menjadikan kita itu nggak dihargai ya, nggak diakui sebagai pekerja. Pertanyaan terakhir nih Mbak, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan pemerintah untuk menyelesaikan gejolak ini gitu agar tidak terulang lagi gitu. Mbak Erwiana mungkin? Ya tentu kita ya sebagai buruh migran kita berharap perlindungan ya. Bagaimana pemerintah itu ketika kita ada masalah itu pengaduannya mudah gitu untuk mendapatkan keadilan ya, akses keadilannya. Terus ketika kita punya kasus juga kita dibantu sepenuhnya gitu, jangan sekedarnya ya, tadi kata Mbak Eni ya, jangan setengah-setengah. Terus kemudian bagaimana mendampinginya secara maksimal gitu. Terus kita juga diberikan arahan yang yang baik lah ya, kayak gitu. Terus bagaimana pemerintah juga meningkatkan pelayanan ya untuk teman-teman migran di luar negeri, misalkan kayak perpanjang paspor nggak harus ngantri sepanjang banget ya, kan bisa nambah staff gitu kan. Terus kemudian selain itu juga bagaimana kita ini kan tinggal di rumah majikan, nggak ada orang yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Ya diawasi lah setidaknya, paling tidak ada monitor ya, yang terutama untuk yang baru kayak ya. ada patroli gitu ya? Iya, sidak mungkin ya kayak gitu. Ya itu yang kita harapkan ya. Jadi ketika kita nggak bisa keluar rumah itu setidaknya kita ada harapan untuk dicek lah kayak gitu. Itu bagus sih. Terus juga training ya, trainingnya juga harus maksimal, jangan cuma sekedarnya ketika kita belum pinter tapi udah dapat majikan diterbangkan padahal belum siap untuk terbang kayak gitu kan. Itu juga kalau ada kan itu menimbulkan ini ya, beresiko gitu ya ketika di sana. Nah, miskomunikasi dengan majikan kayak gitu nanti. Dan harus dua, pengetahuan dan mental. Iya, terus aturan hukum kita juga harus sudah tahu ya sebelum berangkat ke Hong Kong, negara sana hukumnya kayak mana nih kayak gitu ya. Pemerintah harusnya juga memberikan edukasi terkait hukum itu ya, ketika di sana kita saya tahu kalau ada masalah saya harus lapor ke sana. Dan juga selain itu bagaimana dikenalkan dengan organisasi buruh ya. Karena itu juga bagaimana kalau kita nggak bersolidaritas dengan teman-teman di sana, memenuhi hak berserikat. Bagaimana kalau suara kita tidak didengar pemerintah? Gitu. Iya, kayak gitu. Jadi kita punya teman dan punya wadah ya, tempat untuk berjuang kayak gitu. Itu. Ya. Kalau saya sederhana, satu harus ada pengakuan dulu bahwa perempuan itu setara dengan laki-laki. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan apapun itu harus setara dalam perlakuan hukumnya dan perlakuan sehari-harinya. Yang kedua, secara pekerja rumah tangga khususnya, pemerintah memang harus mengesahkan RUU PRT itu sendiri, yang itu sudah berapa tahun diperjuangkan teman-teman di Indonesia dan di luar negeri. Karena itulah hal yang paling simpel, kalau mengakui, ya melindungi. Jadi sehingga ada rasanya, ada rasa efek. Habis itu kita punya kontrak, punya upah, punya libur dan sebagainya, yang itu terregulasi. Nah, setelah itu memang secara undang-undang PPMI ya, pelindungan pekerja migran, harus pasal-pasal yang selama ini menempatkan PRT di bawah naungan swasta PJTK ini harus dihapus. Memang harus direvisi. Itu undang-undang sangat diskriminatif terhadap perempuan PRT migran. Gitu. Itu hal yang paling konkret negara bisa lakukan, tergantung mau apa enggak. Berarti harus dikencangkan advokasi kita. Nah, betul. Iya. Akhir kata, Happy International Women's Day. Makasih untuk Mbak Eni dan Mbak Erwiana. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Bye. Kenapa lo? Dingin banget, sumpah. Terus gimana Hujannya basah? kayak pada gini nggak baju cadangan gitu. Tenang nih. Dengan Baju keren nih. keren banget bajunya, Gil. Deh buat lo.
Serius, unisex nggak nih? Unisex ini mah tuh, wih. Ada quotes-quotes bijak gitu nggak? Ada nih tuh, jangan ini. Apa nih, hidup yang tak direfleksikan tak layak dijalani. Keren banget sih. Match BTW. Wih, apaan tuh? Ada lagi kalau misalkan mau desain yang lain, kebetulan gue punya. Nih tuh. Ini siapa nih? Gus Dur. Perdamaian Tanpa keadilan adalah ilusi. Cakep sih. Yaudah deh, dua-duanya deh. Udah coba dua-duanya. Gratis enggak? Yaudah yang penting biar nggak kedinginan dulu deh. Ya udah deh, makasih.